sukacita kita akan memuji nama Tuhan. Nah, sekarang kita bernyanyi Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Dengan lagu Raja Natu Minggul. Kita nyanyi ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kita. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik yang ada di rumah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam ibadah minggu kita pada hari ini. Sebagaimana biasanya yang kita jalani setiap minggu di dalam ibadah kita. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui titah atau Taurat Tuhan
yang disampaikan kepada kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang ada di rumah, firman Tuhan di dalam titah yang akan kita ucapkan dan akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari titah yang pertama dan maksudnya. Titah yang pertama dan maksudnya. Nah, adik-adik, saya undang untuk adik-adik yang di rumah untuk bersama-sama dengan kami di sini, bersama-sama untuk menyuarakan atau mengucapkan titah yang pertama. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Sekali lagi saya ingin mengundang adik-adik untuk menyebutkannya atau mengucapkannya bersama-sama dengan kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Nah, saya pikir adik-adik di rumah juga sudah menghafal dan sudah tahu apa isi daripada titah yang pertama. Lalu di sini dikatakan kepada kita maksudnya adalah, mari kita dengarkan maksud dari titah yang pertama. Mari kita ucapkan bersama-sama. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Nah, itu dia maksudnya adik-adik. Sebagaimana yang di minggu-minggu yang telah lalu kita sering mendengarkan maksud daripada hukum Taurat atau titah yang pertama ini, supaya kita percaya kepada satu Allah saja, yakni Allah yang menciptakan bumi dan segala isinya, termasuk juga kita di dalamnya. Dan oleh karena itu, supaya kita tidak percaya dan tidak berpengharapan dan tidak menggantungkan diri kepada perhambaan akan dunia ini dan yang ada di dalamnya. Misalnya seperti mamonisme atau penyembahan terhadap harta, seperti dukun, benda-benda bejis atau benda-benda yang mengandung kuasa-kuasa kegelapan, atau orang-orang yang dipercaya memiliki ilmu-ilmu gaib dan lain sebagainya. Ingat, hanya satu yang berkuasa di dunia ini. Siapa dia? Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, adik-adik, itulah dia yang menjadi titah atau Taurat yang pertama untuk kita. Sekali lagi saya sampaikan, saya bacakan maksudnya kepada kita. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah saja daripada terhadap segala-galanya. Oleh karena itu adik-adik, agar kita mampu melakukan firman-Nya atau titahnya, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita bersama mengucapkan doa kita. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya adik-adik, kita bernyanyi kembali. Kakak minta adik-adik untuk kembali membuka buku ND-nya ya, dengan judul lagu Huboan Madiriku ayat 1 dan ayat 2. Nanti ayat 2 adik-adik kakak undang adik-adik semua untuk berdiri. Tuhan hidup
kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memohon pengampunan atas dosa-dosa kita ke hadapan Allah melalui doa kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk saat ini pembacaan epistel yang biasa kita bacakan atau yang biasa kita dengarkan sebagai ayat bulanan pada hari ini terambil dari kitab 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Oke, sekali lagi saya ingin tanyakan, mari kita ucapkan bersama-sama. Dari manakah ayat bulanan kita saat ini, adik-adik? 1 Korintus 6 ayat 20. Oke, 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Mari adik-adik saya undang untuk membuka Alkitabnya di rumah. Mari adik-adik, apakah adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya di rumah? Ya, pasti ya. Atau jangan-jangan masih ada dari adik-adik yang belum mempersiapkan Alkitabnya, kakak-kakak ya. Ya, biasanya ada adik-adik yang tidak mempersiapkan Alkitabnya di rumah. Nah, untuk saat ini kami dari kakak-kakak sekolah minggu dan semua dari guru-guru sekolah minggu selalu mengingatkan adik-adik untuk selalu mempersiapkan Alkitabnya, firman Tuhan ketika kita masuk di dalam ibadah. Nah, saya undang adik-adik sekalian untuk membuka 1 Korintus pasal ke-6 ayatnya yang ke-20. Mari kita bersama-sama untuk membacakannya, kita menyuarakannya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, saya ulangi sekali lagi adik-adik. Katanya demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Adik-adik, Allah telah membayar lunas hidup kita dengan darah anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kita dibayar lunas, tidak kredit, tidak cicilan, atau tidak dengan bunga-bunga, atau dengan pembayaran-pembayaran yang memiliki anak-anak yang harus kita bayar. Tapi kita dibayar dengan harga lunas, dengan darah Kristus, supaya kita beroleh keselamatan. Karena tubuh ini, tubuh adik-adik sekalian, adalah milik Allah, milik Kristus yang telah ditebus dari dosa. Maka pakailah tubuh kita ini, tubuh adik-adik sekalian, untuk jalan Tuhan, melakukan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan dunia ini. Bisa adik-adik pahami bahwa tubuh kita ini adalah kudus dan tubuh kita ini adalah suci yang telah dikaruniakan Allah sebagai anak Tuhan untuk menggenapi panggilan Allah di dalam melayani Tuhan, memberitakan Injil dan menggenapkan rencana Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ingat bahwa tubuhmu adalah bait Allah untuk memuliakan Allah sampai selama-lamanya. Oleh karena itu adik-adik, sekali lagi saya undang untuk adik-adik dan kita semua bersama-sama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu di tempat ini untuk bersama-sama mengucapkan anas bulanan kita pada minggu ini. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, mari kita adik-adik untuk berdoa bersama-sama agar kita dikuatkan dalam melakukan firman Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar. Berbahagialah orang yang mendengar Akan firman Tuhan. akan firman Tuhan Serta menyimpannya semuanya. serta menyimpannya semuanya Di dalam hatinya. di dalam hatinya. Amin. Amin.
Ya adik-adik, kita kembali lagi bernyanyi memuji Tuhan. Kakak undang lagi adik-adik untuk berdiri. Stand up please. Iya. Oke adik-adik, kita bernyanyi Yesus pokok dan kitalah caranya. Adik-adik yang ada di rumah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita semuanya bangkit berdiri. Saya undang untuk kita semua untuk bangkit berdiri dan kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya kita sebagaimana yang diucapkan oleh saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini. Marilah kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ayo adik-adik, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu persiapkan Alkitabnya. Kemudian duduk yang tenang ya, dengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita bernyanyi seperti rusa rindu sungaimu. Sungaimu jiwaku rindu
mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa di rumah kita masing-masing. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, karunia-Mu yang berlimpah bagi kami, melingkupi kami, menyegarkan jiwa kami, sehingga kami kembali dapat melakukan segala aktivitas kami, terlebih di dalam memasuki ibadah yang telah Kau dirikan bagi kami. Kami seluruh anak-anak-Mu sekolah minggu sekalipun belum dapat bertemu di dalam bait suci-Mu, akan karena persoalan penyakit dan wabah yang menyebabkan kami harus melaksanakan ibadah kami di rumah kami masing-masing. Namun hari ini Kau kembali mengumpulkan kami ya Allah dalam persekutuan kami, di dalam iman dan kepercayaan, yang akan mendengarkan firman Tuhan, agar Tuhanlah kiranya membukakan hati dan pikiran kami, dan Tuhan yang meneguhkan firman itu untuk bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Allah, berfirmanlah Engkau karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya kembali persilakan guru-guru sekolah minggu kita untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah atau renungan bagi kita pada hari ini terambil dari kitab Matius pasal yang ke-13 ayat 32 sampai ayat 33. Matius pasal yang ke-13 ayat 32 sampai ayat yang ke-33. Mari adik-adik sekalian, saya undang untuk membuka Alkitabnya yang ada di rumah, yang ada di hadapannya. Kalau belum ada di hadapannya, mari adik-adik sekalian mengambilnya dan membuka di hadapannya firman Tuhan atau Alkitabnya. Saya akan bacakan kepada kita semua. Mari adik-adik yang di rumah juga mengikutinya di dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Dia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Saya ulangi sekali lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya, atau sampai merata seluruhnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas kita pada saat ini memberitakan tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang biji sesawi dan tentang ragi. Nah, adik-adik kenal tidak biji sesawi? Nah, pastinya saya yakin bahwa adik-adik yang di rumah mungkin jarang yang mengenal biji sesawi itu bagaimana. Begitu ya. Namun adik-adik perlu tahu bahwa biji sesawi itu bentuknya sangat kecil sekali. Begitu adik-adik. Kalau adik-adik sekalian mengetahui apa sih yang paling kecil, biji-bijian yang pernah adik-adik ketahui, paling mungkin adik-adik makan jeruk, lalu kemudian ada bijinya mungkin sekecil ini, begitu ya. Atau mungkin adik-adik makan apel atau anggur, bijinya lebih kecil lagi, gitu adik-adik ya. Atau mungkin buah-buahan lain, atau mungkin adik-adik makan sirsak, itu lebih besar ya. Namun di sini adik-adik yang kalau disampaikan kepada kita tentang biji sesawi, dia bentuknya itu lebih kecil daripada biji buah anggur. Adik-adik bisa bayangin, dia seperti bentuk titik yang dituliskan atau yang dibuat di dalam satu tulisan. Titik kecil banget, benar adik-adik.
bentuknya itu kecil banget, namun pengaruhnya itu besar banget, gitu ya. Dia bentuknya kecil, tapi pengaruhnya luar biasa. Begitu adik-adik. Nah, biasanya kita semua tahu bahwa kalau yang melihat yang kecil itu orang-orang akan sepele, begitu ya. Mungkin adik-adik juga di sekolah kalau bergaul atau berteman dengan teman-temannya, lalu kemudian ketika teman lihat adik-adik sekalian itu lebih kecil, pasti orang-orang akan lihat, ah ini kecil, gitu ya. Ini nggak seberapa. Apalagi kalau ada temannya itu mungkin pertumbuhannya itu cepat banget. Masih dalam persekolahan SD mungkin atau SMP mungkin dia sudah memiliki tubuh yang seperti seorang yang dewasa, gitu. Jadi ketika bertemu dengan adik-adik sekalian yang masih kecil bentuk tubuhnya, orang-orang akan merasa kecil, gitu. Memang cenderung adik-adik sering sekali orang sepele dengan yang kecil. Namun bukan berarti bahwa yang kecil itu tidak berharga. Bukan berarti yang kecil itu tidak berarti. Ini buktinya yang disampaikan Yesus. Biji sesawi itu adik-adik sangat kecil bentuknya, bahkan lebih kecil daripada biji buah anggur. Namun pengaruh dari biji sesawi ini, jika dia sudah ditanam dan jika dia sudah bertumbuh, maka dia akan memiliki perkembangan yang sangat luar biasa adik-adik. Jangan salah bahwa biji sesawi itu, jika dia sudah bertumbuh, dia akan mengandung banyak kandungan-kandungan penting yang sangat diperlukan dalam tubuh ketika kita mengkonsumsinya. Nah, apa itu adik-adik yang dikandung dari biji sesawi ketika dia sudah tumbuh? Nah, biji sesawi ini kandungannya bisa mengandung vitamin. Vitamin adik-adik, berbagai vitamin. Vitamin apa ya? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Ya, kandungan daripada vitamin ini adik-adik, vitamin A. Vitamin A. Wah, ternyata vitamin A itu, ingat tidak lagu yang mengatakan tentang vitamin A? Untuk apa adik-adik? Untuk mengobati mata. Begitu adik-adik. Kalau dia untuk vitamin A, berarti dia mencerahkan mata. Banyak buah-buah yang mengandung vitamin A. Kurang vitamin A, engkau rabun senja. Kalau makin lama matamu buta, tak perlu kau susah untuk menjaga. Makan saja buah sayur berwarna. Nah adik-adik, ternyata biji sesawi ini mengandung vitamin A. Bukan hanya vitamin A loh, tapi juga mengandung vitamin B, mengandung vitamin B1. Jangan salah. Kalau dikatakan B1, jangan nanti pikirannya berbeda-beda nih kayaknya. Itu bahaya gitu ya. Itu arti lain ya. Vitamin B1 yang dimaksudkan itu adalah tiamin. Lalu kemudian vitamin berikutnya yang dikandung oleh biji sesawi adalah vitamin B2. Wah, B2 asik nih. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik kalau merasa bahwa vitamin B2 berpikiran bahwa yang berbeda ya, B2-nya bukan itu ya. Namun yang dikatakan di sini adalah riboflavin. Itu dia adik-adik. Vitamin riboflavin dan vitamin B3 yang dikatakan dengan niacin. Kemudian vitamin B6, vitamin B9 atau folat, B12, vitamin C, vitamin E, vitamin K, bahkan juga mengandung protein. Banyak banget. Masih ada yang lain adik-adik. Apa aja? DLL dan lain-lain begitu. Nanti bisa dibaca di dalam artikel fungsi terkait dengan sesawi. Banyak kandungan dan fungsinya adik-adik. Bahkan zat besi ada di dalamnya. Nah, apa yang mau dikatakan dalam hal itu? Yang dikatakan adalah dia kecil, tapi memberikan manfaat yang besar dan banyak. Adik-adik sekalian kecil, adik-adik di rumah itu masih anak-anak ya, anak-anak sekolah minggu begitu. Namun tidak berarti bahwa anak-anak sekolah minggu itu tidak berarti dan tidak memiliki manfaat. Namun adik-adik sekalian juga bisa memiliki manfaat yang luar biasa untuk melakukan kebahagiaan di hadapan Tuhan. Nah itu adik-adik.
Jadi panggilan Tuhan tidak hanya kepada anak-anak yang dewasa atau orang-orang yang dewasa, namun juga kepada anak-anak kecil. Panggilan itu juga memiliki manfaat yang lebih besar. Nah, itu tuntutan nas kita adik-adik, supaya adik-adik sekalipun kecil tapi memiliki manfaat yang besar. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Untuk siapa? Untuk orang tua, untuk keluarga, untuk abangnya atau untuk adiknya, untuk kakaknya atau untuk adiknya, bahkan untuk orang-orang yang ada di sekolahnya dan yang ada di lingkungan sekitarnya. Itu yang diminta oleh Allah, seperti biji sesawi. Biji sesawi kalau dia sudah bertumbuh adik-adik, wah nggak kalah besarnya. Besarnya atau tingginya itu mencapai 3 meter. Wah, tinggi banget adik-adiknya. Lalu kemudian daunnya luas. Dan nanti dia bisa menjadi tempat nongkrongan para burung-burung yang berkicau-kicau, tempat naungan atau perteduhannya. Bisa juga dipakai sebagai obat. Bisa juga dipakai untuk penyedap rasa. Wow, bayangkan penyedap rasa itu langsung membayangkan makanan gitu adik-adik. Mantap. Namun bisa juga dipakai untuk pengobatan atau bisa juga dipakai untuk menghasilkan biji-biji persediaan makanan. Nah, itulah fungsi daripada biji sesawi adik-adik. Memiliki bentuk yang kecil tapi manfaatnya luar biasa. Nah, kemudian dikatakan tentang ragi. Hal kedua tentang ragi. Apa itu ragi? Adik-adik pernah makan donat nggak? Donat itu adik-adik, tadinya dia segini, ya. Lalu kemudian setelah didiamkan, dia bengkak, besar. Itu loh, adik-adik gak kenal donat. Yang dikatakan oleh Joshua itu bulat-bulat, bolong, tengah, namanya kue donat. Itu dia. Ya, ternyata kenapa donat bisa mengembang dan besar? Karena dia dikasih ragi, begitu. Tapai atau tape, gitu adik-adik ya. Tape itu dia bisa membengkak, ubinya bisa membengkak berkembang karena dikasih ragi. Apa yang mau disampaikan di sana adik-adik? Selain tape juga itu dipakai untuk roti. Roti untuk membengkakkan roti itu sendiri begitu. Bahkan tempe itu juga memakai ragi. Apa yang mau disampaikan di sana? Bukan besarnya, tapi apa disampaikan? Pengaruhnya. Begitu. Adik-adik anak sekolah minggu juga mampu memberikan pengaruh yang besar bagi sekelilingnya. Kalau tadi memiliki manfaat, dan kemudian yang kedua kita dituntut untuk memiliki pengaruh yang besar. Pengaruh apa? Bukan pengaruh buruk kepada orang tuanya, bukan pengaruh buruk kepada kakak adiknya yang membuat orang-orang bersedih, bukan pengaruh buruk yang membuat kawannya ketakutan atau khawatir. Oh tidak adik-adik, pengaruhnya harus menjadi pengaruh yang baik, sehingga adik-adik itu selalu dirindukan, selalu dinantikan, dibanggakan dan dipuji-puji karena memiliki pengaruh yang baik, terlebih disayangi oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Nah adik-adik, hari ini kita dituntut untuk menjadi biji sesawi dan menjadi ragi. Bukan menjadi sesawinya atau raginya, tapi manfaatnya untuk memberikan makna. Yang kedua, untuk memberikan perubahan atau pembaharuan atau pengaruh bagi yang ada di sekeliling kita di dalam kebaikan. Maka jadilah orang yang memberi manfaat dan memberi pengaruh yang baik kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Mari lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau memberkati kami yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah kami masing-masing. Terlebih adik-adik kami, anak-anak kami, anak sekolah minggu yang masih tetap bersama-sama dengan kami sekalipun melalui perantaraan visual di dalam persekutuan kami, di tengah-tengah ibadah yang telah Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Allah atas firman-Mu yang telah berkumandang bagi kami. Terima kasih Tuhan, pengajaran-Mu sungguh bermanfaat bagi kami. Biarlah kiranya pengajaran-Mu melalui firman itu benar-benar berbuah dan memberikan makna yang luar biasa bagi kami, anak-anakmu, anak-anak sekolah minggu, kemanapun kami melangkah, dan dalam setiap perkataan kami, bahkan dalam setiap apapun yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu membangun kami, mendukung kami, dan membaharui kami
agar kami mampu memiliki fungsi yang luar biasa, makna hidup yang luar biasa, sebagai biji sesawi dan sebagai ragi yang memberikan makna yang luar biasa bagi sekelilingnya. Terima kasih Allah, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang bekerja atas kami, atas diri kami, melalui tuntunan Roh Kudus Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami, ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami panggilkan kembali kakak-kakak guru sekolah minggu kita untuk mengambil tempat masing-masing. Adik-adik, sebelum sudah mendengar firman dari Amang Pendeta tadi, sebelum kita mengumpul persembahan, kita siapkan dulu uangnya ya, jangan mengasih persembahan yang jelek-jelek, uangnya berikan yang terbaik sama Tuhan. Kita bernyanyi, sungguh ku baik, sungguh ku bangga Bapa. bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa persembahan. Marilah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom sama hari Minggu adik-adik semua.